Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allama wa ta'allima al ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas apa? Zihar ya. Ya. Menyamakan istri dengan ibunya atau mahramnya suami. Itu termasuk zihar. Kemarin boleh zihar itu? Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Yang pembahasan sebelumnya ada namanya ila. Apa ila? Bila menyumpahkannya seorang anggota untuk menyumpahkannya Zihar itu, zihar. sumpah seorang suami untuk tidak menjimai istrinya secara dan Lebih dari 4 bulan atau selama-lamanya. Sekarang pembahasan kita adalah bab li'an. Al-li'an. Li'an. Pernah dengar istilah li'an? Baru dengar kali ini. Li'an. Ini ada kaitannya dengan zina. Jadi sebelum saya baca di sini akan saya jelaskan secara umum, secara global, bahwasanya orang itu tidak boleh sembarangan menuduh orang lain berzina. Di dalam Islam ada aturannya. Minimal dia harus punya 4 saksi yang adil. Yang 4 saksi tersebut tahu secara persis, mohon maaf, takut nanti salah paham. Yang 4 saksi tersebut tahu secara persis masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Harus tahu persis. Jadi semisal ada laki-laki, perempuan, satu kamar, satu selimut, itu pun kita itu tidak boleh untuk menuduh zina. Kalau tidak tahu secara persis masuknya alat laki-laki kepada alat perempuan, tidak sah, menuduhnya itu tidak sah. Dan itu bahaya. Orang menuduh zina itu kalau tanpa ada 4 saksi yang adil itu dia akan terkena hukuman. Itu namanya qadzaf kalau dalam Islam. Termasuk dosa besar menuduh zina itu. Jangan sembarangan. Kadang-kadang baru kelihatan berduaan dengan perempuan dituduh berzina. Kadang-kadang yang perempuan dikatakan PSK, gitu kan? Padahal tidak tahu dia zina atau tidak zina. Walaupun kebanyakan memang di situ berzina, tapi kan kita tidak tahu secara pasti. Menuduh orang itu berzina itu dosa besar, dan nanti orang yang menuduh ini kalau tidak ada bukti dia akan dicambuk 80 kali cambukan. Paham zina, Mbak Ziza? Zina itu paham? Ya. Orang menuduh zina tidak bisa sembarangan. Harus ada benar-benar ada 4 saksi yang melihat secara langsung. Ini susah. Makanya jangan gampang-gampang, jangan sembarangan menuduh orang berzina. Apalagi di era medsos seperti ini, kadang-kadang ada video diviralkan, video suami grebek istri yang sedang selingkuh. Dan di video itu kadang-kadang mengatakan, kamu ini wanita murahan, kamu mau berzina dengan laki-laki yang juga murahan ini. Ini tidak bisa dibenarkan seperti itu. Di dalam Islam tidak sah menuduh seperti itu. Harus benar-benar ada saksi. Nah, kalau seandainya memang benar-benar terbukti berzina, maka ini juga berat. Orang yang berzina, kalau dia itu muhsan, apa artinya muhsan? Sudah menikah dan sudah pernah berhubungan badan dengan suami atau istri itu, maka dia hukumannya sangat berat. Dilempari batu sampai
sampai mati, itu namanya dirajam. Tapi kalau dia masih belum menikah, maka apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ini berat tuh urusan berzina itu. Jangan gampang-gampang menuduh orang berzina. Jangan gampang-gampang. Bagaimana agar orang yang menuduh berzina itu agar terhindar dari hukuman dicambuk 80 kali itu, dan kemudian yang dituduh itu juga akan aman dari tuduhan hukuman dicambuk selama sebanyak 100 kali itu atau dirajam, maka ini ada bab li'an. Kalau bab li'an ini khusus untuk suami yang menuduh istrinya berzina, jadi bukan untuk orang lain. Li'an ini fungsinya seorang suami yang sudah terlanjur menuduh istrinya berzina, maka bagaimana caranya agar suami ini terbebas dari hukuman menuduh zina dan istri juga terbebas dari hukuman berzina. Jika memang itu benar-benar dilakukan, maka ada solusi namanya li'an. Ini gambaran secara umum. Al-li'anu lughatan masdarul la'ana. Li'an secara bahasa adalah masdar dari la'ana. La'ana yula'inu mula'anatan wa li'anan. Ini kalau dalam ilmu sorof. Tapi yang akan kita bahas adalah secara syara'. Secara syara' li'an itu apa? Kalimatun ma'lumatun. Kalimat tertentu ju'ilat hujjatan lil muttarri, yang dijadikan sebagai bukti bagi orang yang terpaksa, artinya suami yang terpaksa, ila qadfi man lattaha firasyahu, yang menuduh zina kepada istri yang telah mengotori dirinya sendiri, wa alhaqal arabihi, dan menyematkan aib untuk suami itu, au ila nafyi waladin, atau untuk tidak mengakui anak. Jadi li'an itu salah satu fungsinya yang pertama, ini ada alternatif pada saat suami sudah terlanjur menuduh zina, agar suami ini tidak terbebas, agar terbebas dari hukuman menuduh zina itu, maka dia melakukan li'an. Kemudian pasti nanti ketika suami ini melakukan li'an, maka nanti aib itu pasti akan kembali kepada suami, kan otomatis kalau menuduh istrinya berzina berarti kan suaminya juga merasa malu karena punya istri yang berzina. Atau nanti fungsinya li'an itu adalah untuk tidak mengakui anak yang terlahir dari istrinya, tidak diakui sebagai anaknya. Nanti akan kita bahas secara lengkap pada pembahasan yang berikutnya. Arkanul li'an salah satu. Rukun li'an. Rukun li'an itu ada 3. Yang pertama mutala'inani, orang yang saling li'an, laki-laki dan suami dan istri, sudah 2. Kemudian sigot itu kata-kata. Jadi kalau masih belum ada gambaran, jadi seperti ini, gambaran li'an itu seperti ini. Ada yang paham enggak? Masih belum sempurna ya. Jadi begini, suami menuduh zina istrinya, tapi tidak ada bukti 4 saksi yang adil. Ini kan mestinya suami ini mendapatkan hukuman menuduh zina itu. Hukumannya apa? Dicambuk 80 kali. Lalu bagaimana agar suami ini terbebas dari hukuman mencambuk itu? Dia melakukan li'an. Caranya bagaimana? Jadi nanti dia datang ke pengadilan, kemudian nanti pengadilan menuntun kepada dia, si suami itu, untuk mengucapkan 5 kalimat. Kalimatnya ini tertentu, tidak bisa dirubah-rubah. Kalimat yang pertama, asyhadu billahi innani laminas shodiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur terhadap tuduhanku kepada istriku untuk melakukan perzinaan. Jadi dia bersumpah, ini tidak sembarangan ini.
li'an itu. Kalau dalam istilah orang Jawa itu sumpah yang agak ngeri itu sumpah pocong. Kalau dalam Islam sumpah yang agak ngeri ini sumpah li'an ini. Karena apa? Kok ngeri? Nanti itu diulang 4 kali. Setelah itu ada kalimat yang kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibina fi ma ramaha bihi minaz zina. Seandainya ada seorang suami namanya Zaid, maka dia mengatakan sesungguhnya laknat Allah kepada dia Zaid itu, jika memang dia terbukti orang yang berbohong atas tuduhannya kepada istri yang melakukan perzinaan. Ini tidak sembarangan. Bersumpah nanti akan mendapatkan laknat Allah jika memang dia terbukti berbohong. Nah, nanti ini istri itu kan pasti akan membela. Oh, saya tidak berzina, tapi tidak bisa seperti itu di dalam Islam. Dia harus li'an balik kepada suami. Dengan cara apa? Caranya ada kata-kata tertentu juga yang harus dituntun oleh pengadilan, oleh hakim. Nanti istrinya bilang, asyhadu billahi, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya suamiku termasuk orang-orang yang berbohong terhadap tuduhannya berzina kepadaku. Dan kalau istri ini lebih ngeri lagi sumpahnya, itu diulang 4 kali. Setelah itu kalimat yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqina fi maramaha bihi minaz zina. Seandainya dia jujur, suamiku itu jujur atas tuduhannya, biar saya mendapatkan ghadabnya Allah, mendapatkan murkanya Allah. Ini sumpah tidak tanggung-tanggung ini. Tapi untuk menyelamatkan diri dari hukuman itu. Tapi jika memang dia benar-benar berbohong, tapi sudah terlanjur melakukan seperti ini, ya memang dia terlepas dari hukuman di dunia. Tapi hukuman di akhirat masih tetap ada pertanggungjawabannya. Itu namanya li'an. Gambaran secara umum. Syurutul li'an, syaratnya li'an, arba'atun. Syaratnya li'an ada 4. Yang pertama, sabqu qadhafin yujibul hadda. Li'an itu tidak akan mungkin terjadi sebelum ada seorang suami menuduh zina kepada istri. Kalau li'an ini khusus kepada orang yang sudah berkeluarga. Kalau qadhaf tadi itu secara umum menuduh zina kepada siapapun, itu namanya qadhaf. Dan sama-sama berdosa. Sama-sama dosa besar. Jadi begini, li'an itu bisa terjadi setelah suami menuduh zina kepada istri. Kalau suami belum menuduh zina kepada istri, maka tidak bisa terjadi li'an. Tiba-tiba aku bersaksi kepada Allah, jika aku memang termasuk orang-orang yang jujur terhadap tuduhanku kepada istriku melakukan perzinaan. Tidak bisa. Harus menuduh dulu kepada istrinya, kamu itu termasuk wanita yang murahan yang berzina kepada laki-laki lain. Jadi harus ada tuduhan dulu, baru setelah itu dia melakukan li'an. Tapi tuduhan yang bagaimana? Tuduhan yang mewajibkan had atau hukuman. Karena ada tuduhan itu yang tidak mewajibkan had. Misalnya menuduh, misalnya istrinya, naudzubillah, istrinya mantan apa? Mantan PSK, mantan pelacur. Kemudian suaminya itu menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Kalau seperti ini tuduhan yang tidak mewajibkan hukuman kepada suami. Karena mungkin saja kan dia untuk berzina lagi. Tuduhan yang bisa menyebabkan suami itu mendapatkan hukuman karena menuduh zina, istrinya baik-baik, wanita solehah, wanita baik-baik, jarang keluar, istiqomah, ahli ibadah, rajin ngaji, rajin menabung, tidak sombong. Pas dituduh melakukan perzinaan, ini tidak sembarangan. Kalau tidak ada 4 saksi, maka dia terkena hukuman. Jadi yang dibahas li'an itu adalah menuduh berzina yang bisa menyebabkan si suami itu mendapatkan hukuman. Berarti menuduh zina kepada istri yang baik-baik. Paham? Kemudian wa amrul qadhi bihi wa talqinu kalimatihi,
Dan li'an ini harus di hadapan pengadilan, harus di hadapan hakim. Jadi tidak bisa berdua-duaan laki perempuan, suami istri, tidak bisa saling melakukan kalimat li'an, tidak bisa, harus di hadapan hakim atau pengadilan. Kalau di Indonesia namanya pengadilan. Wa muwalatuhu, dan kata-kata li'an yang diucapkan itu harus terus menerus bersambung, tidak boleh dipisah dengan apapun. Misalnya tadi itu berkata, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang jujur terhadap tuduhanku kepada istriku melakukan perzinaan. Itu kan baru satu kali. Misalnya setelah satu kali dia ditinggal makan, ditinggal ngopi, kemudian dilanjutkan kalimat yang kedua, ini tidak bisa, harus diulang dari awal. Jadi harus bersambung. Suratul li'an, contoh li'an, ayyaqula zauju arba'ata marrat, ada seorang laki-laki bilang kepada istrinya 4 kali, asyhadu billahi innani la minas shadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang jujur terhadap tuduhanku kepada istriku melakukan perzinaan. Kalau pengen ditambahi untuk tidak mengakui anaknya, dan aku tidak mengakui anaknya sebagai anakku karena ini anak zina. Begitu kalau pengen ditambahi. Kemudian itu diulang 4 kali. Setelah itu wal khamisatu, yang kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibina fi ma ramaha bihi minaz zina, dan sesungguhnya laknat Allah akan terkena kepadaku ketika aku termasuk orang-orang yang bohong terhadap tuduhanku kepada istriku melakukan perzinaan. Ini sumpah yang tidak tanggung-tanggung, ini sumpah yang sangat ngeri. Apa yang ditimbulkan dari akibat li'an itu? Ma yatarattabu 'alal li'an. Yatarattabu 'alal li'ani umurun. Ada beberapa hal yang menjadi akibat disebabkan karena li'an. Pertama, sukutu haddil qadfi, hukuman menuduh zina itu gugur. Hukuman menuduh zina itu gugur. Bagi siapa? Bagi suami. Kenapa? Karena sudah bersumpah-sumpah itu. Ini bisa terjadi pada saat memang tidak ada 4 saksi yang adil, harus adil. Jadi mestinya dia nanti dihukum cambuk sebanyak 80 kali, tapi karena dia itu sudah melakukan li'an, maka hukumannya gugur. Itu ketika memang yang dituduh adalah istrinya. Padahal orang berzina itu kan pasti ada dua orang. Kalau yang dia omongkan itu hanya kepada istrinya, berarti dia masih punya satu kewajiban, otomatis dia juga menuduh laki-laki lain. Maka dia harus menyebutkan di dalam sumpahnya itu. Misalnya ditambahi seperti ini, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur terhadap tuduhanku kepada istriku dan orang itu. Kalau cuma kepada istrinya saja, maka yang gugur hanya tuduhan zina kepada istrinya. Dia masih punya satu kesalahan, yaitu menuduh zina laki-laki lain itu, sehingga masih menyebabkan dia nanti terkena hukuman. Jadi ketika pengen terbebas dari kedua-duanya, maka dia juga harus menyebutkan kedua-duanya, istrinya dan laki-laki itu. Paham? Jadi hukuman menuduh zina itu nanti gugur. Wa ijabul haddi ala zaujati, dan istri yang dituduh itu nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, istri ini bisa jadi hukumannya 2. Bisa jadi dia dirajam sampai mati, bisa jadi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi yang namanya muhson itu bukan terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tapi juga kepada orang yang sudah berhubungan badan dengan suami atau istri. Jadi misalnya istri yang belum pernah disentuh sama suaminya, belum pernah berhubungan badan dengan suaminya, belum pernah berjima dengan suaminya, kemudian dia berzina, maka ini dikategorikan ghairu muhsan. Hukumannya bukan dirajam,
hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Maka jika nanti suami itu mengucapkan li'an seperti itu, otomatis istrinya akan mendapatkan hukuman. Kalau muhsan berarti dirajam sampai mati. Kalau ghairu muhsan dicambuk selama sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Di Indonesia tidak ada hukuman seperti itu. Tidak ada. Seandainya ada mungkin tidak ada warung pinggir-pinggir jalan yang remang-remang itu. Mungkin yang ada di Aceh. Tapi itu pun mungkin tidak bisa 100%. Dicambuk memang. Kalau di Aceh itu, saya pernah lihat videonya itu. Dicambuk 100 kali. Tidak tahu 100 kali atau berapa kali, yang pasti dicambuk itu. Orang pacaran saja itu dicambuk di Aceh itu. Karena memang menerapkan hukum Islam, tapi tidak tahu apakah sama persis seperti yang diatur di dalam kitab-kitab fikih atau tidak, saya kurang tahu pasti. Tapi coba nanti akan saya pastikan. Saya bisa tanya dulu saya di kamar itu waktu masih belajar di Yaman, saya punya teman Aceh dari Aceh 2 orang. Coba nanti saya tanya, kira-kira benar-benar 100% atau tidak. Nah, itu akibat yang ditimbulkan dari li'an. Pertama, gugurnya hukuman kepada suami. Kedua, istri akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga, ini tidak tanggung-tanggung, nikahnya langsung batal. Nikahnya langsung batal otomatis. Suami nuduh zina kepada istrinya itu otomatis nikahnya langsung batal. Hati-hati. Ini hampir sama seperti talak tapi lebih kejam lagi ini. Nikahnya langsung batal. Ya batal berarti sudah tidak jadi suami istri. Kalau menuduh zina asal-asalan itu, apalagi sampai bersumpah, berarti ini kan untuk menguatkan tuduhannya itu. Itu konsekuensi yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tahrimuha alaihi mu'abbadan. Istrinya itu haram selama-lamanya. Haram selama-lamanya. Bahkan dijelaskan sampai di surga pun sudah tidak menjadi istrinya. Haram selama-lamanya istrinya itu. Namanya haram ya tidak boleh diapa-apakan. Yang sudah haram tidak boleh diapa-apakan, disentuh tidak boleh, dinikahi tidak boleh. Tidak boleh dengan apapun. Nah, itu akibat yang akan ditimbulkan ketika seorang suami melakukan li'an. Tadi itu kan salah satu akibatnya, istri akan dihukum. Ya. Bagaimana agar istri selamat dari hukuman karena tuduhan dari suami ini, melakukan li'an balik kepada suaminya. Gitu. Ma yasqutul haddu aniz zaujah. Agar hukuman kepada istri itu gugur juga, maka istri harus li'an balik kepada suami. Setelah apa? Setelah suami itu sudah selesai mengucapkan kalimat-kalimat li'an yang 5 kali tadi itu. Suami sudah selesai mengucapkan kalimat li'an 5 kali, setelah itu baru istri mengucapkan balik. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya dia orang yang bohong terhadap tuduhannya kepadaku melakukan perzinaan. Ini benar-benar ngeri ini, karena bawa nama Allah ini. Sampai bersaksi. Yang lebih ngeri lagi, yang kelima ini, biar saya mendapatkan murka Allah jika dia termasuk orang yang jujur dalam tuduhannya. Apa bedanya suami dengan istri? Kalau suami tadi itu kan akan mendapatkan laknat Allah, sedangkan istri mendapatkan ghadab Allah. Antara laknat dengan ghadab itu lebih kejam ghadabnya Allah. Kalau laknat itu kan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi kalau ghadab, ini murka Allah, itu kalau Allah sudah murka bisa melakukan apapun, termasuk menjauhkan rahmat, termasuk menyiksa, termasuk melakukan apapun yang bisa membahayakan kepada seorang hamba. Kenapa kok lebih berat? Ya karena memang terindikasi dia berzina. Jadi kata-kata yang harus diucapkan itu harus lebih berat. Tapi kalau di Indonesia itu sumpah pocong, nggak tahu itu memang terbukti benar atau tidak itu.
pernah tahu ritual sumpah pocong itu luar biasa ngeri itu. Itu li'an. Ya kita belajar seperti ini hanya untuk menambah ilmu, bukan untuk dipraktekkan. Bahaya. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh sembarangan nuduh zina kalau tidak ada saksi, 4 saksi yang adil. Berzina itu termasuk dosa apa? Besar. Dosa besar. Apa dalilnya? Hah? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ini juga bisa dijadikan dalil orang pacaran. Kalau ada yang bertanya, yang tidak boleh kan mendekati zina. Ini orang yang pikirannya masih kurang sempurna. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Termasuk mendekati ya berdua-duaan. Kadang disalahpahami orang juga. Itu kan sama seperti orang mau naik kereta api. Kalau mendekati itu kan tidak boleh, takut kesambar kereta api. Tapi kalau masuk, nah apa ya, lain pembahasan kalau itu disamakan sama itu. Yang pasti berzina ini termasuk dosa besar. Dan bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, man mata min ghairi haddin wala taubatin udziba finnari bisyatin minnar. Barang siapa yang mati dari dosa berzina sedangkan dia masih belum dihukum dan belum bertaubat, maka dia akan dicambuk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita berzina dan anak-anak kita dijauhkan dari melakukan perzinaan. Salah satu amalan yang bisa dilakukan agar anak-anak kita itu terhindar dari perzinaan, ini penting. Pada saat anak itu lahir, dadanya dipegang seperti ini, kemudian dibacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai seterusnya, sampai akhir ayat. Kemudian di ubun-ubunnya ini dipegang sambil baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu insya Allah anak tersebut akan dihindarkan untuk melakukan perzinaan seumur hidupnya. Yang di dada ini salah satu fungsinya agar dadanya menjadi dada yang tenang, dada yang lapang dada, yang orang yang gampang menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Kalau pengen anaknya menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, disebutkan oleh sebagian ulama, caranya dipegang kepalanya dengan mengucapkan ya baru 7 kali, ya syahidu 7 kali. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Ya hakku 7 kali. Itu dibaca. Insya Allah itu nanti anaknya menjadi anak yang nurut kepada orang tuanya. Dibacakan pada saat anaknya tidur. Kalau anaknya itu agak bandel, diadzani pada saat tidur, diadzani di telinga kanan dan diiqamati di telinga kiri. Kalau udah berubah-berubah, adzan yang keras pakai speaker, arahkan ke telinganya itu. Karena memang rata-rata anak yang bandel itu juga ada campur tangan dari makhluk-makhluk halus, diganggu sama setan, diganggu sama jin. Itu jinnya banyak itu, anak-anak yang bandel itu. Apalagi sampai ngelawan orang tuanya. Apalagi pernah sekitar setengah tahun yang lalu ada kasus di Sumatera itu, seorang anak menyembelih bapaknya. Disembelih dikira ayam. A'udzubillah min dzalik gitu. Jadi berzina termasuk dosa besar. Jangan mendekati zina. Termasuk pacaran itu. Termasuk pacaran ini termasuk dosa. Apa akibat yang ditimbulkan orang berzina? Salah satu akibat yang ditimbulkan ada 6 perkara.
3 di dunia dan 3 di akhirat. Ini kalau orang berzina. Apa 3 di dunia? Yudhibul baha'a minal wajhi. Wajahnya itu tidak punya aura-aura positif. Ngelihat wajahnya itu kayak apa ya? Kalau istilah orang Madura, sordep ya, sordep. Apa? Tidak terang, kayak membosankan, kayak tidak enak sekali ngelihat wajahnya. Walaupun orangnya itu glowing, walaupun wajahnya itu putih, bersinar, cantik orangnya, tapi kalau dia berzina itu kayaknya membosankan. Aura-aura wajah itu tidak ada, karena wajah itu kan punya aura. Itu tidak ada, disebabkan karena dia berzina. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Orang berzina itu fakir. Secara akal ya, orang berzina itu kan tidak ada modal kan ya. Modalnya apa? Modalnya ya tubuhnya sendiri. Tapi masa ada orang yang pekerjaannya itu berzina kemudian jadi miliarder gitu? Nggak ada. Ya itu karena sudah bisa menyebabkan fakir. Yang berikutnya, wa yang kusur rizqa wal umrah, mengurangi rezeki dan umur. Rezekinya itu mestinya 1 juta sehari bisa terkurangi sebab dia berzina. Umurnya mestinya umurnya 65 tahun, disebabkan karena dia berzina bisa jadi umurnya 40 tahun begitu misalnya. Ya ini ya memang ajaib ya, kan tidak modal. Kenapa kok bisa rezekinya itu cepat habis? Orang zina kan tidak modal kan ya. Jadi pekerja seks komersial itu kan tidak modal. Modalnya apa? Modal kan cuma ngerayu-ngerayu sambil promosi. Tapi dia bisa menyebabkan rezekinya berkurang dan umurnya juga berkurang. Yang di akhirat apa? Akibat yang ditimbulkan di akhirat, fayanzurullahu ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab. Allah akan melihatnya dengan pandangan ghadab, murka. Allah itu nanti akan murka. Ketika ada orang lain murka kepada kita, marah kepada kita, kita sudah sangat ketakutan. Apalagi yang murka adalah Allah. Betapa takutnya kita pada saat itu, karena yang mengadili satu-satunya adalah Allah. Dan pengadilan yang sebenarnya ada di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Pada saat dia dilihat oleh Allah dengan pandangan murka, maka wajahnya menjadi menghitam. Jadi hitam pekat itu wajahnya orang yang berzina. Yang kedua, yakunu hisabu hisaban syadidan. Dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat dahsyat, sangat detail. Ditanya itu kayak wartawan. Ditanya begitu sangat detail oleh Allah ketika orang itu berzina. Itu tandanya kalau orang hisabnya itu hisab yang sangat dahsyat, sangat detail, itu tandanya orang tidak beruntung. Dan yang ketiga yang akan dia dapatkan di akhirat adalah yushabu fi silsilatin ilan nar. Ditarik, diseret dengan api kemudian dilemparkan ke neraka. Itu akibat yang bisa ditimbulkan dari orang melakukan perzinaan. Akibat yang lain apa? Yurisul qatla wa ta'un, bisa menyebabkan orang membunuh dan menyebabkan penyakit ta'un. Ta'un itu penyakit menular yang sangat cepat menularnya. Tapi kalau sekarang kemungkinan semisal kayak HIV, itu kan penyakit menular kan? Disebabkan karena apa? Berzina. Atau mungkin dia dikasih sama Allah penyakit yang juga menular yang selain itu. Semisal kayak corona mungkin ya, yang menularinya sangat cepat. Bisa jadi karena apa? Karena disebabkan perzinaan. Ada satu penjelasan dari sebagian ulama yang mengatakan kenapa kok sekarang ada wabah yang tidak selesai-selesai sampai saat ini. Ada yang menyebutkan karena perzinaan sudah merajalela. Di mana-mana ada perzinaan. Dan bahkan ada yang
terangan, dan bahkan ada yang divideokan. Sudah kemana-mana perzinahan, di berbagai tempat itu ada. Karenanya nyari rumah, nyari kontrakan, nyari tempat tinggal itu jangan di dekatnya orang-orang yang terindikasi dia melakukan perzinahan. Kalau Allah sudah menurunkan azab, Allah sudah tidak pandang siapa yang ada di sekitarnya, kena semuanya. Kalau Allah sudah murka menurunkan azab, mau dia orang soleh, mau dia orang istiqomah, kalau Allah sudah menurunkan azab, Allah sudah tidak peduli kepada siapa azabnya turun, sudah tidak peduli. Tapi nanti ketika di akhirat pasti ada pertanggungjawabannya sendiri. Karena ini orang soleh ya tetap dimasukkan ke dalam surga, karena ini orang berzina maka dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang lebih ngeri lagi, disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang yang berzina itu akan menyebabkan kalau dia punya anak, dia melakukan hal yang sama. Hati-hati, sebelum terlambat harus bertaubat, karena itu dikhawatirkan anaknya juga melakukan perzinahan. Itu beberapa hal terkait dengan perzinahan yang naudzubillah, semoga kita dihindarkan dari perzinahan, karena itu termasuk dosa besar yang tidak bisa ditebus dosa itu kecuali dengan dihukum. Makanya Islam itu sebenarnya adil. Kenapa harus ada hukum potong tangan ketika dia mencuri? Karena ketika orang sudah dipotong tangannya di dunia, dia sudah terbebas dari hukuman di akhirat, dari hukuman mencuri. Orang berzina kalau sudah dirajam, maka di akhirat sudah tidak ada hukuman untuk dosa berzina. Seandainya di akhirat masih ada, siksa akhirat lebih pedih daripada siksa dunia. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan gampang-gampang nuduh berzina. Itu kemungkinan bermula dari orang gampang mengucapkan pelakor. Nanti pasti mengarah ke sana. Oh, kamu ini zina sama ini. Jangan gampang-gampang. Di dalam Islam itu tidak bisa seperti itu kalau tidak ada 4 saksi yang adil. Silakan yang mau bertanya, bisa bertanya seputar materi atau bisa bertanya di luar materi. Silakan yang mau bertanya. Sholatnya tidak diterima selama 40 tahun. Begini, sholat yang tidak diterima selama 40 tahun itu adalah orang yang minum minuman keras. Tapi walaupun sholatnya tidak diterima selama 40 tahun itu bukan berarti dia tidak berkewajiban untuk sholat. Ini kadang salah paham. Pernah ada ini alumni SMK Subah itu cerita kepada saya, dia punya teman diajak sholat, ayo sholat. Saya ini percuma sholat karena saya habis minum minuman keras, jadi saya tidak usah sholat. Nah, ini pemahaman yang tidak benar. Tetap sholat untuk menggugurkan kewajiban. Urusan nanti sholatnya diterima atau tidak diterima itu urusan lain. Yang penting dia tetap berkewajiban untuk sholat. Sama seperti orang yang membenarkan yang datang kepada dukun, itu juga sama, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu hanya datang saja, apalagi membenarkan apa kata dukun. Makanya sedikit-sedikit jangan dukun. Urusan jodoh datang ke dukun, urusan buka warung datang ke dukun, urusan mau ke laut datang ke dukun. Ada selain dukun, bahaya gitu. Ada pertanyaan lain? Yang masalah khusus yang mabuk itu 40 tahun atau 40 hari. 40 hari. Salah ngomong berarti. Iya, 40 hari. Ya, ini fungsinya di video kadang-kadang masih bisa mengoreksi. Oh, ternyata saya salah ngomongnya. Silakan yang lain yang mau tanya.
Barangkali ada satu pertanyaan lagi, silakan yang mau bertanya. Setelah itu nanti kita tutup. Silakan yang mau tanya. Yang di belakang, Mbak Caca mau tanya. Mbak Khotim mau tanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.